Baik, kepada Bapak Andi Winarno dan kepada PLN Icon Plus SBU Sulawesi dan Indonesia Bagian Timur, IBT, menggelar buka puasa bersama di Hotel Four Point Makassar, Senin, 25 Maret 2024. Kegiatan ini dihadiri General Manager SBU Sulawesi dan IBT Rizky Ardiana Bayuerti, Direktur Bisnis Konektivitas PLN Icon Plus Sigit Wicaksono, dan Direktur Jaringan dan Infrastruktur Doni Aris Setiawan, dan tamu undangan lainnya. Kegiatan ini merupakan agenda tahunan PLN Icon Plus yang menjadi wadah silaturahmi dan interaksi antara jajaran direksi dengan para pegawai. Pada kesempatan ini, PLN Icon Plus juga menunjukkan komitmennya dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan, TJSL. Kegiatan diawali dengan pemberian santunan kepada LKSA Nur Muhammad dan penyerahan bantuan program TJSL. Bantuan TJSL berupa pemberian 2 laptop kepada SMK Kartika 21 Makassar dan bantuan internet gratis selama 1 tahun kepada Pondok Pesantren Mahad Ahlul Quran. General Manager SBU Sulawesi dan IBT, Rizky Ardiana Bayuerti mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen terus meningkatkan kualitas layanan dan memberikan solusi terbaik bagi pelanggan. Olehnya, kata dia, kegiatan ini menjadi ajang untuk memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan tanggung jawab sosial perusahaan. PLN Icon Plus pun berkomitmen untuk terus berkontribusi bagi kemajuan masyarakat dan lingkungan di sekitar wilayah operasionalnya. Sementara itu, Direktur Bisnis Konektivitas PLN Icon Plus, Sigit Wicaksono menuturkan, kegiatan ini menjadi momen penting untuk bersilaturahmi dengan para Iconers di seluruh unit. Dalam buka puasa bersama ini, PLN Icon Plus SBU Sulawesi dan IBT juga melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding, MOU. Antara lain dengan PLN WWP 2B, PLN WWMMU dan Diskominfo Provinsi Sulawesi Selatan. Penandatanganan ini menunjukkan komitmen PLN Icon Plus dalam menjawab kebutuhan pelanggan dan meningkatkan layanannya. Plus ini mempunyai bisnis sebenarnya di beberapa segmen ya. Ada segmen publik ya, terdiri dari segmen pemerintah dan enterprise. Kemudian yang ketiga adalah segmen retail. Segmen retail itu mungkin yang dikenal kawan-kawan produknya yang disebut sebagai Iconet ya. Jadi internet, fixed broadband milik PT PLN Persero gitu ya, yang dideliver oleh PLN Icon Plus. Ya, jadi sampai dengan saat ini kurang lebih sudah 1,2 juta pelanggan. Tahun kemarin kita mencapai 1 juta, tahun 2023 ya. 2023 itu pencapaian kita lebih dari 2 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Ya, di akhir tahun 2022 ini pelanggan kita kurang lebih mencapai 460-an ya, 460 ribu, dan di 2023-nya sudah 1 juta lebih. Nah, ini pencapaian pertama ya bagi Icon Plus di dalam berpartisipasi menambah penetrasi internet fixed broadband ya di Indonesia. Itu kira-kira yang untuk Iconet ya. Terkait target Pak mungkin untuk Icon Plus. Begini ya, untuk target ya sebenarnya tahun 2023 kita sudah menambah banyak coverage area ya, dan coverage area ini ada di 10 strategic business unit kita, mulai dari Sumatera ya, Sumatera bagian utara, tengah, dan selatan. Kemudian di Jawa juga lengkap, di Jawa Barat, Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali. Kemudian di sini Sulawesi. Ya, yang terakhir di Kalimantan ya, itu di semua dibangun ya coverage areanya dengan tujuan untuk merapatkan kapasitas home pass ya yang dimiliki oleh Icon sehingga layanan kepada masyarakat bisa lebih baik. Kalau mungkin jaringan ke daerah 3T mungkin Pak, atau ke depannya jadi begini, bisnis internet ini sebenarnya kita kan fixed broadband, harus ada kabelnya. Kabelnya apa? Kabel fiber optik. Nah, kabel fiber optik ini tentu dibangun pada daerah-daerah yang potensinya ada ya. Jadi kalau kita juga harus mempertimbangkan juga jangan sampai dibangun tetapi nanti misalkan tidak ada pelanggannya atau apa gitu ya. Jadi kita yang memungkinkan dulu untuk dikembangkan itu yang menjadi prioritas. Nah tentu di daerah-daerah yang ada di sekitar Gadindo PLN ya.
Investasinya Pak mungkin bisa disampaikan berapa investasi yang disiapkan untuk di tahun 2024 untuk mengcover coverage yang tadi beberapa titik. Kalau investasi ya, investasi ini kalau saya sampaikan sebenarnya investasinya Icon itu bukan diperuntukkan khusus untuk Iconet saja ya. Jadi pada waktu kita berinvestasi Backbone itu sebenarnya layanannya yang pertama digunakan untuk PLN ya, untuk keandalan listrik. Kemudian yang kedua juga digunakan untuk segmen enterprise dan yang ketiga untuk segmen retail. Nah itulah kalau besarannya ya Sekira berapa Pak? Secara bertahap sampai dengan saat ini mungkin ya sekitar 2-3 lah, 2-3 triliun ya. Mungkin Bu. Secara simbolis juga lagunya diserahkan. Sedikit tadi, jadi yang pertama harus kita layani untuk menjaga sistem kelistrikan itu adalah PLN. Jadi Icon ini menyediakan layanan untuk PLN. Nah, setelah itu baru kita ke segmen publik pemerintahan. Nah, tadi sudah saya sampaikan juga pemerintahan yang mana-mana saja yang sudah menyediakan layanan ya. Tadi salah satunya yang kita tanda tangan kerjasama adalah di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi kalau kita harapannya kita untuk Sulawesi itu semuanya sudah tercover untuk jaringan semuanya sudah tercover. Nah pastinya kita prioritaskan keandalannya layanan itu yang paling bagus itu di mana, sambil paralel kita pasti tetap untuk berusaha menyediakan layanan yang andal berkualitas ke pelanggan kita. Jadi tidak cuma kita istilahnya masuk ke situ terus kemudian tidak menyediakan layanan internet yang andal dan berkualitas gitu. Nah untuk di SBU Sulawesi itu termasuk juga untuk wilayah Maluku dan Papua. Ya, baik, makasih banyak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.